Padahal kontrak kita cuma 17,4. Nah, potong pajak berarti tinggal 15 sekian. Kemudian negara 16. Terus fiktif pembangunannya. Kami ini kan tidak tenang karena apa? Status kita ini masih TSK sampai sekarang. Jangan sekali-kali menjadikan kasus ini menjadi topeng permainan politik. Tahun 2017, teman saya yang bernama Andre itu datang ke kantor untuk meminta perusahaan untuk ikut di NTT, khususnya di Kabupaten Soe, yaitu pembangunan rumah sakit Boking Timur Tengah Selatan. Kemudian pada saat itu saya sudah mengeluarkan kepala cabang sebenarnya kepada Andre itu sejak bulan 2 Februari tahun 2017, kepala cabang beliau itu. Nah, ternyata pada saat mereka ikut di bulan Juli itu gagal pelaksanaan tender tersebut. Kemudian saya tidak tahu, akhirnya mereka ikut lagi lelang ulang pada sekitar bulan September 2017 itu. Nah, semua dokumen-dokumen saya itu ditandatangan dipalsukan sama mereka. Sementara saya tidak tahu bahwa mereka sudah memalsukan tanda tangan saya di situ. Mestinya ada pemberitahuan ke kita, dan kalau memang dipakai atas nama saya, tentu harus tanda tangan saya sendiri. Nah, ternyata pada sekitar awal Oktober 2017 datang PPK dan kemudian panitia pelelangan ke kantor kita. Nah, waktu itu saya hadir juga. Saya didampingi oleh Andre ini yang jadi kepala cabang. Nah, ternyata dijelaskan oleh Andre bagaimana mengerjakan dalam waktu yang sangat singkat itu sehingga bisa selesai rumah sakit Boking tersebut. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panitia karena bukan saya yang bikin penawaran, dan bukan saya yang tanda tangan penawaran, sehingga dalam hal itu silakan Andre yang menjawab. Sekitar bulan 10 itu tanggal 11 kalau tidak salah, itu saya ditelepon sama Andre bahwa ada rapat seluruh unsur untuk diundang direktur utama dari PT Tangga Batu Jaya Abadi tersebut. Saya dijemput Andre di Bandara El Tari, Kupang. Dan kami berangkat ke Soe pada saat itu di ruang dinas kesehatan Soe. Ya, saya tidak kenal teman-teman Andre semua itu, saya tidak kenal. Di tengah-tengah rapat itu mereka melaksanakan penjelasan mengenai pembangunan RS Boking ini oleh teman-temannya si Andre ini.
dan pada akhir-akhir rapat tersebut saya disodorkan untuk tanda tangan kontrak. Loh, saya bilang, kenapa saya yang tanda tangan kontrak? Kan ada kuasa direktur sama Pak Andre. Dia bilang, oh, saya tidak menggunakan itu. Loh, kenapa bisa begitu? Ya nggak bisa dong, saya dijebak seperti ini. Nah, dengan berat hati ya, daripada perusahaan saya juga di blacklist, dan sementara juga dari Pemda, terus ada dari pihak kejaksaan yang mewakili TP4D sebagai pengawas, ya saya tanda tangan. Udahlah, demi untuk masyarakat yang di sana saya tanda tangan. Nah, itu awal dari kenapa keterlibatan saya di situ. Setelah berjalan itu saya tidak pernah tanda tangan, saya tidak pernah ke lokasi juga tidak pernah. Saya langsung pulang ke Jakarta dan saya tidak pernah menerima laporan lagi dari si Andre. Sebulan kemudian masuklah uang di rekening perusahaan saya. Loh, saya bilang, kok dipakai nomor rekening saya? Bilang, saya tidak sempat lagi untuk membuat rekening baru. Akhirnya ya sudah, daripada juga terhalang pembangunan di sana, uang negara juga sudah masuk di rekening, saya keluarkan cek beberapa kali, tapi saya keluarkan buat mereka. Nah, mereka yang ambil uangnya semua sampai selesai. Tahun 2019 saya dipanggil oleh Polres. Ya, jadi saya kejelaskan seperti itu. Ya sudah, tidak ada kelanjutan. Tiba-tiba tahun 2022 kalau tidak salah diambil alih oleh Polda. Kok jadi begini ininya? Padahal menurut si Andre itu sudah PHO, sudah FHO. FHO itu final, sudah tidak ada lagi kerusakan dan sebagainya. Masa pemeliharaan sudah selesai. Kemudian sudah diresmikan oleh Bupati bulan Mei 2018 atau 19 kalau nggak salah, Pak. Tiba-tiba bulan tahun 2023 saya dijadikan jadi tersangka PPK, pejabat pembuat komitmen, terus konsultan pengawas, terus direktur utama perusahaan saya sendiri, terus peminjam bendera, kemudian direkturnya perencana. Nah, jadi saya juga bertanya-tanya dalam hal ini, ya kenapa justru saya jadi tersangka? Saya juga tidak pernah ke lapangan. Bagaimana saya tahu dinyatakan saya sudah korupsi? Saya tidak pernah lihat pun di lapangan, tidak pernah sampai sekarang ini. Nah, setelah kami ditahan sebanyak 5 orang di Polda NTT, di situ saya dapat informasi semua yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Ternyata pekerjaan tersebut pun belum diserahkan oleh konsultan perencana. Bahkan konsultan perencana baru menerima pembayaran 65%. Poin 5, saya selaku pihak yang mewakili PT Indah Karya Persero sebagai konsultan perencana tidak pernah melakukan serah terima pekerjaan ataupun menandatangani dokumen serah terima pekerjaan PDED RSE Pratama Booking. Kami juga tidak mengetahui bahwa dokumen DED RS Pratama Booking tersebut kemudian dipakai untuk dokumen tender untuk kontraktor selaku maupun pelaksana fisik, baik saat rapat admisi kontraktor, saat penetapan PCM maupun dalam tahap pelaksanaan konstruksi. Mereka juga tidak pernah diundang, padahal mereka perencana. Ternyata
ada peraturan dari Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit Pratama ya tipe D itu kalau umpamanya ada dibangun, maka lahan tersebut adalah lahan yang sudah siap. Jadi sudah siap itu adalah tidak ada urugan dan segala macam, sudah siap. Kalau tanah itu yang harus diuruk itu oleh Pemda, maka biaya untuk itu sebesar 24,4 miliar baru bisa didirikan itu bangunan tersebut di atas, termasuk yang baru diuruk itu. Nah, sehingga saya dapat informasi tersebut. Demikian juga konsultan pengawas, Dia juga sudah menulis surat kepada Pemda agar segera dibangun dinding penahan tanah supaya tanah urugan ini tidak rubuh. Itulah awalnya kenapa bisa bangunan yang 4 kamar itu bergeser, karena itu baru urugan baru yang seharusnya tidak boleh dibangun rumah sakit Pratama di situ. Yang kedua, bahwa dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dana alokasi khusus itu hanya 9 miliar untuk digunakan sebagai pembangunan rumah sakit Boking ini. Tetapi karena kebijakan dari pimpinan daerah ya, dalam hal ini mungkin bupatinya ya, sehingga dia mengeluarkan dana alokasi umum DAU sebesar 9 miliar, dan itu sudah menyalahi aturan. Mestinya itu sudah tidak bisa menggunakan DAU ke DAK ya. Nah, itu ini. Nah, akhirnya bisa dibangun ini, tetapi dinding penahan ini tidak bisa dibangun, sehingga terjadilah erosi dari tanah tersebut, longsoran yang 4 kamar ini. Penyidik menyatakan kerugian negara 16 miliar. Dari mana 16 miliar? Berarti tidak pernah berdiri itu rumah sakit itu kalau 16 miliar dong. Tidak ada PHO, tidak ada FAO, tidak ada peresmian. 4 kamar dari 10 kamar yang terus masih ada kantornya, masih ada yang lainnya, tempat apa namanya, IGD-nya lengkap. Nah, 4 kamar ini yang dinyatakan kerugian 16 miliar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sampai saat ini ya terkatung-katung. Cuma kami ini kan tidak tenang, Pak. Tidak tenang. Karena apa? Status kita ini masih TSK sampai sekarang. Bahkan Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan surat tidak boleh keluar negeri sampai bulan 10 nanti. Kami sudah ditahan 4 bulan. Dan ternyata sampai sekarang pun belum bisa dinyatakan P21. Dan saya mengkhawatirkan apabila ini dipaksakan masuk sampai ke pengadilan, maka yang tidak salah pun akan dihukum. Iya, itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena kita sudah ditahan 4 bulan, Pak. Coba kalau umpamanya nanti hakim membebaskan itu, misalnya kita dibebaskan, tapi kan kita sudah ditahan 4 bulan. Terus siapa yang tanggung jawab? Yang harusnya mengeluarkan DAU itu juga harus jadi TSK. Jadi ini kelihatannya ada politisasi politis lah dalam hal ini. Kita juga tidak bisa menyebut siapa dan siapa sekarang ini, tetapi ini kelihatannya dipaksakan untuk menjadi korupsi. Di dalam RAB tidak ada. Tidak ada di dalam RAB untuk pembangunan dinding penahan itu. Kalau dinding penahan itu termasuk berarti sekitar 24, sekian. Padahal kontrak kita cuma 17, sekian, 17,4. Nah, potong pajak berarti tinggal 15 sekian. Kerugian negara 16. Terus fiktif pembangunannya. Kalau begitu. Sudah divideokan sama konsultan, ini masih dipakai sampai tanggal sekian. Rumah sakit tersebut, dan mestinya kalaupun umpamanya ada unsur korupsi, ya yang mengorupsi di lapangannya itu, iya kan? Lah kita aja belum pernah ke sana. Kalau saya menahan cek itu, berarti saya menahan uang negara.
Saya juga tidak berani untuk itu. Akhirnya saya keluarkan sama mereka. Setelah dari penyidik menghitung uang yang mereka ambil dari Andre CS itu yang sudah diambil, masih sisa 292, ya saya kembalikan, Pak. Ya akhirnya saya belajar dari sini bahwa saya harus hati-hati sekarang untuk memberikan perusahaan saya kepada teman. Yang kedua bahwa seharusnya karena saya yang tanda tangan kontrak pada saat itu, ya saya harus ke lapangan melihat situasi P21 itu ada di tangan kejaksaan dan itu siap disidangkan dengan perubahan status dari tersangka menjadi terdakwa, dan ini tidak berhasil diwujudkan. Ini sudah melanggar kepastian hukum dan melukai keadilan hak sebagai tersangka. Ini yang kadang-kadang kalau kita diamkan, ini nanti tersangka itu terkatung-katung. Oleh karena itu, jalan yang terbaik yang pernah saya membuat surat kepada KPK, kepada Propam, kepada Kejaksaan Agung, bahkan juga Menko Polham, dan KPK menjawab bahwa KPK tidak bisa serta-merta menghentikan itu, namun itu dikembalikan kepada Polda untuk menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Unsur-unsur pidananya nggak ada penuh. Bukti yang dia pakai hanya 2 bukti, katanya dia sebagai direktur. Terus kemudian ada bahan hukum dengan kerugian. Sekarang kerugiannya aja nggak jelas. Jangan sekali-kali menjadikan kasus ini menjadi topeng permainan politik, khususnya pilkada, dengan membuat para tersangka ini semata-mata menjadi tumbal